Mulai saja pembahasannya. Dasar pemrograman Arduino sebenarnya mengacu pada pemrograman bahasa C, namun dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami. Bahkan bagi kalian yang belum mengenal bahasa pemrograman sekalipun. Untuk membedah struktur dasar program yang ada di Arduino, kita bisa mengambil sebuah contoh program yang sudah ada di file ID Arduino. Sekarang silahkan kalian buka ID Arduino-nya, kemudian masuk ke menu file dan pilih menu examples yang berisi kumpulan contoh program Arduino. Di dalam menu examples, kalian bisa membuka program basic dan pilih program Blink. Contoh program ini berisi program untuk menghidupkan dan mematikan LED secara bergantian, atau biasa dikenal dengan nama LED berkedip. Ketika kalian memilih contoh program Blink, maka akan terbuka jendela utama baru dari ID Arduino yang berisi kode program LED berkedip atau Blink. Sebuah program Arduino setidaknya harus mempunyai dua buah fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi setup, yang berisi inisialisasi pin Arduino, variabel, dan pemanggilan library yang akan digunakan pada program. Ketika Arduino akan menjalankan suatu sketch atau program Arduino, maka dia akan mencari fungsi setup lebih dulu, kemudian akan menjalankan semua kode program yang ada di fungsi setup. Semua program yang ada di fungsi setup ini hanya akan dijalankan sekali saja di awal Arduino menyala atau ketika Arduino mulai start. Selanjutnya, Arduino akan menjalankan fungsi-fungsi lain yang ada di dalam program tersebut setelah selesai menjalankan fungsi setup ini, teman-teman. Pada contoh program ini, fungsi setup berisi inisialisasi pin Arduino, di mana fungsi ini menetapkan variabel LED built-in sebagai pin output. Di dalam fungsi setup ini, bisa saja memiliki banyak fungsi dan kode program yang dibutuhkan untuk diinisialisasi. Pembahasan tentang fungsi di dalam Arduino nanti akan kita bahas pada videonya tersendiri. Fungsi kedua yang ada di dalam struktur program Arduino adalah fungsi loop. Biasanya setelah menjalankan fungsi setup, Arduino akan menjalankan kode program yang ada di fungsi loop. Sesuai dengan namanya, loop atau berulang, semua kode program yang ada di dalam fungsi ini akan dijalankan secara berulang-ulang mulai dari kode yang paling awal hingga kode yang paling akhir, dan akan kembali lagi ke kode paling awal lagi, begitu seterusnya sampai Arduino dimatikan. Jadi, pada contoh kode ini, Arduino akan menjalankan fungsi yang ada di dalam fungsi loop ini secara berurutan, dari kode program paling awal, digital write, sampai kode terakhir yang berupa kode delay. Selanjutnya akan memulai menjalankan kode lagi dari awal. Satu hal lagi yang perlu kalian ketahui adalah tanda komen, yang berupa dua buah tanda slash atau garis miring ini. Tanda komen ini berfungsi untuk menuliskan keterangan yang berhubungan dengan kode program, sehingga program akan lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Semua kode program yang sebaris dengan tanda komen ini tidak akan dijalankan oleh Arduino. Jadi, Arduino akan mengabaikan kode program apapun yang ada di baris ini. Selain berupa tanda slash, kode komen juga bisa berupa tanda ini, teman-teman, yaitu berupa tanda slash dengan tanda bintang. Tanda ini biasanya ditulis berpasangan dan semua kode atau apapun yang diapit oleh tanda komen ini akan diabaikan oleh Arduino. Maksudnya Arduino tidak akan menjalankan kode apapun yang diapit oleh tanda ini. Biasanya programmer menggunakan tanda komen ini untuk memberikan keterangan tentang program yang ia buat dan juga untuk menuliskan pemilik serta dokumentasi pembuatan program. Baik teman-teman, itulah pembahasan tentang struktur program Arduino. Di dalam pengenalan ini kita hanya mengambil contoh program yang sangat sederhana. Namun dengan memahami konsep struktur program pada Arduino, kalian nantinya bisa mengembangkan kode program yang lebih kompleks dan powerful.